Halo teman-teman semuanya di Indonesia, jumpa lagi dengan saya Hero Avrian. Seperti yang teman-teman bisa lihat nih sekarang, saya lagi pakai aksesori yang berbau-bau anime nih. Gitu, ada headband dari Naruto dan Sailor Moon. Ini dalam rangka apa sih sebenarnya? Jadi ceritanya ini adalah dalam rangka persiapan untuk NDK atau Nandesukan. Nah, Nandesukan sendiri itu adalah convention, anime convention yang cukup besar yang diadakan setiap tahun di Denver. Tahun ini mereka itu mengadakan di venue yang baru. Biasanya selalu diadakan di Sheraton Hotel di downtown Denver, tapi tahun ini akan mereka adakan di Gaylord Center. Itu tempatnya lebih besar menurut mereka. Jadi konvensinya itu sendiri diadakan selama 3 hari. Biasanya pas weekend, jadi hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Saya sendiri biasanya datang cuma 2 hari. Hari Jumat itu untuk pembukaan, karena saya seneng banget sama acara openingnya. Terus yang kedua, pas hari Sabtu, karena itu main day-nya, jadi itu full day. Dari morning sampai midnight. Pas midnight, ada itu rave party. Nggak tahu tahun ini ada apa nggak, tapi biasanya setiap tahun ada. Jadi Nandesukan sendiri udah diadakan selama 15 tahun. Saya 5 tahun terakhir itu aktif datang, berpartisipasi sebagai pengunjung, dan juga pernah ikut lomba cosplay 2 kali. Nah, jadi waktu saya datang pertama kali 5 tahun yang lalu, kan saya belum pernah cosplay tuh. Jadi akhirnya saya nyewa aja gitu. Saya datang sebagai Mask Tuxedo atau Prince Endymion dari Sailor Moon. Itu semuanya saya nyewa, nggak ada yang saya bikin atau saya beli, saya nyewa aja. Kecuali top hat-nya si Mask Tuxedo, itu saya punya sendiri, kebetulan nemu. Nah, terus tahun kedua itu saya semangat banget, karena waktu saya tahun pertama datang tuh kan saya enjoy banget rasanya. Akhirnya saya, ya udah deh, saya mau coba bikin kostum. Dan kebetulan tahun itu tuh saya baru nonton anime yang judulnya Death Note. Dan saya sangat seneng banget sama karakternya yang namanya Ryuk, because I think like he's so cool. Akhirnya saya bikin kostumnya, walaupun saya nggak bisa jahit, saya coba-coba cari yang bahan-bahan yang mirip, terus saya bikin sendiri kayak gitu, termasuk topengnya juga. Itu teman-teman saya itu juga pada suka tuh resultnya ya. Sampai akhirnya kita juga itu bikin photoshoot. Kita ke kuburan untuk bikin photoshoot, ke kuburan beneran, karena kan Ryuk itu adalah Death God. Saking semangatnya, tahun itu aja saya sempat bikin 2 kostum lagi tuh. Jadi 3 hari itu saya pakai kostum yang berbeda. Waktu hari pertama itu saya pakai kostum Archer dari Fate. Itu saya juga bikin sendiri tuh kostumnya. Hari kedua, karena itu full day, saya datang sebagai Ryuk. Hari ketiga, saya pakai kostum Attack on Titan sebagai Levi or Bertholdt gitu. Terus tahun ketiga, waktu saya ikutan, karena kerjaan saya tambah sibuk, jadi saya cuma sempat bikin 1 kostum tuh. Waktu itu bikin kostum Tidus dari Final Fantasy XII. Itu juga saya bikin sendiri, walaupun saya nggak bisa jahit. Pokoknya apa yang ada bahannya saya lem-lem aja gitu pakai fabric glue. Untungnya nggak ada yang copot waktu dilepas ya. Even until now masih bertahan itu kostum. Terus tahun keempat saya coba-coba bikin armor, karena saya belum pernah bikin armor. Saya belajar dari video-video di YouTube bahannya apa, caranya seperti apa. Saya bikin kostum Senseiya, karena saya saking senengnya, saya bisa nih akhirnya bikin kostum armor gitu. Ya udah, saya memberanikan diri untuk ikutan lomba cosplay gitu ya. Buat saya itu sesuatu yang cukup membanggakan, karena apa yang saya kerjakan itu dijudge sama para juri, dilihat ketelitiannya, detailnya seperti apa, seperti itu ya. Ya saya nggak menang sih, dan juga nggak nyari menang sebenarnya, cuman mau ngerasain experience-nya aja gitu. Cuman di Nandesukan, kalau misalnya kita memang datang itu sebagai cosplayer, kita diberi kesempatan untuk berjalan di atas panggung. Itu juga sesuatu experience yang sangat menyenangkan, dan udah saya lakukan beberapa kali gitu. Nah, untuk tahun 2020 Nandesukannya di cancel karena seperti teman-teman tahu COVID. Akhirnya tahun ini diadakan kembali karena situasi di Denver kan sudah semakin membaik. Jadi akhirnya diadakan kembali bulan September ini, tanggal 3 September, Friday, Saturday, and Sunday gitu.
Untuk tahun ini saya nggak bikin kostum karena terus terang kerjaan saya super busy. Akhirnya ya udah saya beli aja kostumnya. Jadi untuk tahun ini saya rencananya untuk hari Jumat datang sebagai Itachi Uchiha. Ini udah ada jubahnya. Terus untuk hari Sabtunya saya akan datang sebagai Minato Namikaze. Jadi dua karakter ini dari film kartun Naruto. Salah satu film anime favorit saya. Nah, cuma seperti biasa, kalau kita beli kostum kan nggak komplit ya, jadi ada beberapa yang kurang. Nah, saya tuh biasanya kalau yang kurang-kurang, saya nggak mau habisin uang banyak, saya ke toko barang second. Itu namanya adalah Goodwill. Kalau di Denver sini, itu yang terkenal Goodwill. Biasanya baju-baju bekas, atau peranti-peranti bekas, pernak-pernik bekas, itu di situ ada. Kalau dapat ya enggak ya kita cari lagi gitu. Jadi yang mau saya cari ini yang pertama buat melengkapi kostum Itachi adalah kaos V-neck sama kaos jala-jala kalau ada. Terus sama saya mau cari kaos kaki buat nanti sendal ninjanya buat dua karakter ini gitu. Jadi rencana saya hari ini saya mau kasih lihat video ke teman-teman, cuma sekilas aja apa yang udah saya siapkan di sini ya. Jadi mulai dari wig, dari kostumnya sendiri, dari aksesoris yang udah ada apa. Terus sama nanti saya mau ajak teman-teman kita belanja ke Goodwill biar teman-teman bisa lihat situasi toko barang second tuh di Amerika seperti apa. Kalau ada ya kita belanja, kalau misalnya nggak ada ya saya terpaksa cari lagi di tempat yang lain. Nah guys, jadi ini adalah kostum yang sudah saya siapkan buat acara Nandesuka nanti. Ini yang pertama adalah untuk kostum Minato Namikaze. Ini adalah jubah Hokage-nya. Jadi Minato itu dia adalah ninja di Konoha Village. Ini buat dalemannya sama buat celananya. Celananya yang satu, yang sebelah kanan itu buat nanti jubahnya Itachi atau buat kostum Itachi. Yang satu lagi sebelah kiri itu celananya buat kostumnya Minato Naruto. Terus ini adalah wig yang udah saya siapkan. Jadi yang sebelah kiri itu adalah wig buat, yang ini buat Minato, yang ini buat Itachi. Waktu saya beli jubah itu udah dapet headbandnya juga sama aksesorisnya si Itachi, udah dikasih ada cincin, ada kalungnya. Nah, jadi itu aja, sebenarnya simple banget kostumnya, dan saya juga seneng karena kalau kostum simple itu kita jalan-jalan di convention ikutan panel tuh juga nggak ribet gitu rasanya. Kalau waktu saya pakai armor itu rasanya ribet banget gitu. Oh ya guys, sebelum saya lupa, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya itu kira-kira kalau hobi cosplay itu mahal apa enggak ya gitu. Iya, kalau masalah mahal atau murah itu kan relatif ya gitu. Cuman kalau buat saya pribadi, saya kalau untuk bikin kostum nggak pernah mau keluar uang lebih dari $100 gitu. Bahkan kayak untuk armor aja itu malah yang paling murah armor karena bahannya kan dari styrofoam ya. Itu cuman saya habis uang cuma sekitar $50-an. Kemudian juga kayak yang tadi jubah-jubah Akatsuki gitu, itu kalau di sini di Amazon sekitar $25. Udah termasuk sama aksesorisnya juga gitu. Untuk wig itu juga tergantung kualitasnya, berapa harganya itu tergantung kualitasnya. Jadi kalau misalnya wignya makin tebal, makin panjang seperti itu ya pasti lebih mahal. Tapi biasanya kalau untuk yang anime itu kan rambutnya pendek, cuman kita perlu spike aja, itu yang paling mahal yang pernah saya beli itu sekitar $50-an. Dan kalau wig saya juga selalu pilih yang bisa di reuse kayak gitu. Jadi kayak ini nih yang mau saya pakai buat Itachi, ini juga saya pakai waktu saya cosplay sebagai Levi dari Attack on Titan. Karena model rambutnya mirip-mirip, jadi saya bisa pakai berkali-kali. Sama waktu saya jadi Snape, waktu saya ke Universal Studio, saya cosplay sebagai Snape, juga saya pakai wig yang ini. Terus wig yang satu lagi, ini yang pirang nih. Nah ini waktu itu saya pakai buat jadi Tidus, pakai wig ini.
Terus pernah waktu acara ulang tahun saya cosplay sebagai Minato, saya pakai lagi. Ini udah 3 kali nih jadinya, sama minggu ini nanti saya pakai gitu. Jadi tergantung kreatifnya kita juga masing-masing. Kalau misalnya kita bisa jahit malah lebih murah lagi kali ya gitu. Jadi waktu saya bikin kostum Fate itu saya modifikasi kemeja biasa gitu, saya potong, saya reinforce gitu. Walaupun saya nggak bisa jahit, saya lem semuanya gitu. Jadi ya kalau ditanya mahal atau enggak, itu menurut saya termasuk enggak gitu, walaupun relatif ya gitu. Karena saya pertama selalu saya budget. Jadi kalau misalnya saya mau bikin kostum itu saya budget maximum $100. Terus kalau ada yang bisa saya reuse, saya pakai lagi gitu, ya saya pakai lagi. Jadi saya nggak mau beli baru for everything setiap kali. Ya gitu aja teman-teman. Nah guys, kita udah sampai di toko Goodwill. Sekilas tentang Goodwill, jadi toko ini menjual barang-barang second. Nah kalau teman-teman mau tahu itu dari mana asalnya, yang paling banyak itu berupa donation atau sumbangan. Karena kalau di Amerika, kalau kita menyumbang sesuatu yang ada nilainya, itu bisa menjadi potongan terhadap pajak yang harus kita bayarkan nantinya. Yang kedua juga sumbernya adalah donation dari toko-toko yang sudah mapan ya, seperti dari butik-butik atau dari toko besar seperti Macy's atau Sears, seperti itu. Jadi mereka selalu ada barang-barangnya. Terus yang kedua juga ada juga aspek sosial dari toko Goodwill tersebut sendiri, karena mereka mempekerjakan masyarakat minoritas dan juga masyarakat yang skala ekonominya rendah kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang sangat butuh pekerjaan, mereka selalu terbuka untuk menerima untuk mempekerjakan masyarakat di sini. Yuk kita lihat ke dalam sekarang. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, rata-rata yang dijual di sini adalah baju-baju bekas ya, kayak gitu, dan baju-baju sumbangan dari beberapa toko. Itu ada juga sepatu dan juga ada perabot-perabot rumah tangga. Wah, ketemu nih guys. Ini kayaknya bisa juga nih, walaupun ini sebenarnya scrubs ya, yang buat dipakai sama nurse-nurse di rumah sakit. Itu $4 harganya, tapi ukurannya extra small, kayaknya nggak muat. Ini ada yang agak gedean, tapi ini warnanya nggak kena sama kostumnya. Cari lagi deh. Wah, ini ada nih guys, V-neck tapi warnanya hitam. Kalau di kostumnya itu kan harusnya warnanya dia biru gelap ya, jadi nggak bisa juga. Kalau yang ini abu-abu. Jadi kadang-kadang di sini kayak gitu, ada yang mirip-mirip kita cari, tapi terusnya nggak entah ukurannya nggak pas atau warnanya nggak pas gitu. Jadi harus sabar-sabar. Ya kalau di sini nggak dapat, ntar saya pakai kaos saya yang lama aja. Ada, saya masih punya.
Guys, kita dapet nih akhirnya V-necknya. Cuma tadi dapetnya di bagian cewek. It's okay lah, kan nggak kelihatan ya. Ukurannya juga pas, lagi warnanya juga pas. Ini harganya berapa nih? Let's see. $4 aja. Gitu. Sip, kita ambil yang satu ini. Nah, dapet tadi satu kaosnya. Cuman nggak dapet kaos kaki. Nanti kaos kaki gampang apa pakai yang biasa yang lama dipotong kayak gitu ya. Nah, cuman sekarang saya mau nyari nih kayak apa, jala-jala kayak gitu. Saya lagi mikir apa ke toko bangunan kali ada nih pakai net. Yuk kita lihat nih ke toko bangunan Ace Hardware. Ini nyari netting nggak ada, cuman akhirnya saya dapet ini nanti buat kostumnya Minato. Tanya ya berapa ini per. Halo guys, udah sampai nih saya di rumah, balik lagi. Jadi tadi udah dapet kaosnya. Ini ntar buat si Itachi Uchiha. Terus saya juga tadi beli kaos kaki akhirnya. Udahlah nggak apa-apa. Gitu murah ini, nanti bisa saya potong buat sendalnya ninja. Terus juga saya dapet, bukan dapet sih, ini udah punya sebenarnya. Sendal hitam. Jadi nanti tinggal didobel ke kaos kakinya. Terus kalau teman-teman penasaran mau tahu gimana sih jadinya nanti kostumnya overall kayak gitu, tunggu di video saya khusus mengenai NDK Nandesukan sekitar 2 hari lagi ya. Sabar. Oke teman-teman, itu dulu aja buat hari ini. Seperti biasa, klik like, subscribe, and also share gitu biar teman-teman yang lain bisa ikut menikmati experience yang saya alami ini. Itu aja dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.